Salsa secara nggak sengaja memergoki Lanang berjalan dengan cewek cantik lainnya di Blok M. Ia mengamati dengan jelas siapa cewek itu. Salsa agak bingung juga sebab ia sama sekali nggak kenal dengan cewek cantik yang berjalan di samping Lanang. Pasti bukan cewek sekolah kita. Kayaknya gua belum pernah ngeliat cewek itu. Ya, nggak ada cewek yang berwajah secantik dia di sekolah gua. Kalau ada, mungkin dia termasuk Three Angels. Salsa mengeluarkan ponselnya, lalu mengarahkannya pada Lanang dan cewek cantik itu, yang usianya nggak jauh beda dengan Salsa. Ya, Salsa sengaja memotret Lanang dengan kamera ponselnya. Yes, gue kasih tahu Indri kalau cowoknya itu mata keranjang. Ujarnya gembira sekali seakan telah menemukan barang langka. Salsa langsung menghubungi Riri. Mereka janjian ketemu di bioskop Blok M. Mata Salsa masih terus mengamati Lanang dan cewek cantik itu. Ya, mereka berdua terlihat mesra. Lanang sangat memperhatikan cewek itu. Tiba-tiba Salsa punya ide cemerlang. Ia berlari mengikuti arah cewek itu. Ya, cewek itu mau ke toilet. Salsa segera masuk menuju toilet. Ia langsung masuk, ternyata kamar kecilnya sepi. Cewek itu sudah masuk, Salsa menunggu di luarnya. Padahal masih ada kamar kecil yang kosong. Tak berapa lama cewek itu keluar, Salsa menghadang. Maaf mbak, boleh kenalan nggak? Nama saya Susi, sapa Salsa berbohong. Hei, saya Arsi. Mbak Arsi masih sekolah ya? Iya, kenapa? Mau kasih tahu nih, laki-laki yang jalan sama kamu itu playboy. Maksud kamu si Lanang? Ya, betul. Oh, nggak apa-apa. Saya suka sama dia kok. Permisi. Salsa bengong. Ia heran jawaban Arsi sebegitu entengnya. Salsa geleng-geleng kepala. Lalu ia keluar mengamati mereka lagi. Arsi tampak berbincang-bincang sama Lanang. Salsa melihat Lanang geleng kepala sambil tersenyum. Mungkin Arsi memberitahukan kalau ada cewek yang mengaku bernama Susi yang memberitahu dirinya playboy. Kurang ajar banget tuh cewek, pakai ngasih tahu segala. Ponsel Salsa berbunyi, ternyata Riri yang menelpon. Riri memberitahukan kalau sudah berada di bioskop. Salsa segera menuju bioskop. Ri, gila banget, masa ada cewek dikadalin sama Lanang gak apa-apa. Siapa yang dikadalin? Arsi namanya. Tapi gua gak tahu dari sekolah mana. Salsa sempat melihat Lanang dan Arsi berjalan lagi. Tuh dia, lihat deh cewek itu yang mengaku nama Arsi. Masa dia nggak masalah dikadalin? Kalau gua sorry aja deh dikadalin cowok. Riri menatap Lanang dari jauh, tatapannya penuh kekaguman. Riri sama sekali nggak peduli dengan omongan Salsa. Seketika itu juga Salsa sadar kalau dicuekin. Ri, jangan bengong dong. Sangat setan mall lo. Lu diem aja dulu aja, kenapa? Gua lagi ngeliatin Lanang nih. Buset, malah lu yang cuti cinta sama dia. Apa nggak ada cowok yang lebih ganteng dari dia? Untuk sementara ini nggak ada. Biar gue tatap wajah gantengnya. Salsa geleng kepala. Ia kesel juga melihat Riri kayak begitu. Mereka mengejar Lanang yang berjalan keluar mall. Ternyata Lanang menuju tempat parkir. Riri dan Salsa terus mengikuti. Lihat tuh, masa ceweknya yang bawa mobil, Lanang cuma numpang. Norak banget, kalau gua nggak akan mau dikadalin. Lu belum bisa merasakan ketampanan seorang laki-laki. Lihat deh, wajah Lanang ganteng, senyumnya manis banget, tubuhnya atletis. Wah, kayaknya gue ingin jadi pacarnya deh, ujar Riri dengan penuh kekaguman. Salsa terbelalak. Ia jatuh terjengkang. Mobil Arsi dan Lanang keluar dari mall. Riri ingin merangkul pundak Salsa, tapi Salsa nggak ada di sampingnya. Salsa, gimana lu? Riri melenguk ke kakinya. Salsa lagi telentang dengan mata terbelalak. Ya Allah, tolong. Kenapa Salsa? Gua pusing. Ngurusin Indri aja belum beres. Lu lagi bikin masalah. Habis Lanang oke banget sih. Kapan kita bisa ngurus masalah Indri kalau lu juga bikin kepala gua pusing?
Lebih baik lu aja deh yang ngurus Lanang, gue capek. Kalau gue yang ngurus, pasti gue bakal jatuh cinta. Nanti gimana? Salsa melotot melihat Riri yang lembut. Lu kayak orang kena sihir. Jangan-jangan si Lanang punya ilmu pelet. Apaan Salsa? Ilmu pelet? Iya bisa jadi. Buktinya lu nggak bisa lepas dari dia. Ah, gue nggak tahu itu. Yang penting gue mulai nggak beres. Masa ngelihat Lanang aja jadi kayak orang jatuh cinta? Ya bisa jadi dia pakai ilmu pelet. Gue harus selidiki ini. Salsa semakin yakin dengan nalurinya. Dia akan menyelidiki Lanang sampai tuntas. Terus apalagi yang mau lu lakuin? Tanya Riri. Gue calling dulu si Indri. Siapa tahu dia mau datang. Salsa menghubungi Indri. Salsa ingin mengajak Indri diskusi lagi. Indri siap datang. Mereka janjian di salah satu kafe ngetop di kawasan Blok M. Salsa dan Riri segera menuju tempat yang sudah mereka sepakati. Tak berapa lama Indri datang. Ada apaan lagi sih kalian? Tanya Indri begitu sampai di bangku tempat mereka duduk santai. Duduk dulu dong, jangan buru-buru, sahut Salsa. Mau minum apa? Tanya Riri. Lemon tea aja deh. Salsa memperlihatkan ponselnya sama Indri. Sebuah jepretan dadakan bergambar Lanang dengan Arsy. Indri melihatnya dengan santai, nggak marah ataupun cemburu. Oh, jadi kalian cuma mau ngasih lihat foto itu? Indri, ini foto Lanang yang juga pacar lu. Iya, tapi gue udah putus sama dia. Putus? Tanya Riri dan Salsa serempak. Belum pernah dengar orang pacaran putus ya? Kalau putus, tangan Salsa menutup mulut Riri. Jadi lu pakai jilbab karena putus sama Lanang, terus lu jadikan tempat pelarian begitu? Sungut Salsa. Enggak lah, jilbab karena keinginan gua, bukan Lanang. Riri dan Salsa jadi bingung. Kok bisa secepat itu lu ambil keputusan pakai jilbab? Tanya Riri. Kayaknya ini masalah pribadi gua aja. Jadi lu nggak mau cerita begitu kan? Potong Salsa. Indri tersenyum mengangguk kepala. Gua udah keluar dari grup, jadi gua mau pulang. Tunggu Ndri, tahan Salsa ketika Indri berdiri. Ada apa lagi? Kita tetap berteman, ujar Riri. Alhamdulillah, gue juga nggak mau musuhan sama kalian. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih lu pakai jilbab? Tanya Riri lembut. Gue ingin... Indri berpikir. Ya, gue ingin pakai jilbab. Iya, tapi kenapa? Apa karena Lanang yang menyuruh lu? Selidik Salsa. Dalam urusan jilbab, gue sendiri yang mutusin. Tapi setelah gue banyak diskusi sama Lanang, dasar playboy kampung, gue yakin dia yang nyuruh lu pakai jilbab. Pasti itu. Gue yakin 100%, ujar Salsa emosi. Enggak, bukan Lanang. Tapi gue pribadi. Kayaknya sulit gue ceritain. Jilbab urusan pribadi yang gak mungkin diikuti orang lain. Indri berdiri, ia ingin pergi. Oke, sampai ketemu di sekolah. Gua masih ada urusan nih. Tapi lu gak marah sama kita kan? Tanya Riri. Enggak, gua suka berteman sama kalian, jawab Indri tenang. Kita tetap satu geng, biar deh lu pakai jilbab, sambung Salsa. Indri berpikir sejenak. Ia tersenyum. Oke, gua setuju. Mereka bersalaman. Setelah itu Indri pamit pergi. Ri, kayaknya Indri jadi berubah ya. Iya, nggak kayak dulu asal nyerocos saja. Setelah pakai jilbab, si Indri jadi kalem, lebih tenang, banyak senyum, nggak tomboy lagi. Kenapa ya? Apa kalau pakai jilbab jadi berubah begitu? Gua nggak tahu persis. Gua masih penasaran nih, Ri. Salsa, udahlah, nggak perlu dipersoalkan. Toh Indri juga nggak keberatan pakai jilbab. Kenapa mesti kita yang repot? Pokoknya gue harus selidiki si Lanang. Gue ingin menyelesaikan rasa penasaran gue. Masa enak banget nyuruh si Indri pakai jilbab? Riri menatap Salsa yang serius ingin menyelidiki Lanang. Ya terserah lu deh, ujar Riri pasrah.
Tapi lu harus dukung gua. Oke? Riri ragu. Selang beberapa lama dan beberapa hari, Salsa terkejut ketika melihat Arsy di toko buku. Ia seakan gak percaya dengan matanya yang melihat Arsy. Salsa perlahan mendekati Arsy yang berdiri sambil membaca buku kumpulan cerpen karya penulis terkenal Wibi Aswara Regawa. "Assalamualaikum," tegur Salsa. "Waalaikumsalam," sahut Arsy. "Kalau nggak salah, lu Arsy kan?" "Betul." Kayaknya saya pernah kenal kamu deh." Saya, Salsa berpikir sejenak mengingat nama yang pernah disebutkan dulu. "Susi kan?" sahut Arsy kurang yakin. "Iya, saya Susi. Tadi cuman nguji daya ingat kamu aja. Ternyata ingatan kamu kuat juga. Lagi ngapain?" "Nyari buku bacaan." "Oh, kamu senang juga baca karya Wibi ya?" Begitulah. Kalau saya sukanya karya penulis luar seperti John Grisham, J.K. Rowling. "Hebat ya, pasti koleksi buku kamu banyak ya, Sis?" "Lumayan sih. Kapan kamu mulai pakai jilbab?" Arsy menatap wajah Salsa serius. Baginya pertanyaan itu agak aneh. "Kenapa kamu tanya seperti itu? Kan jilbab boleh dipakai siapa saja tanpa harus ada waktu untuk memulainya." "Iya sih, tapi kan boleh dong saya tanya, siapa tahu aja saya jadi ikutan terpanggil." Kapan ya?" "Sejak kamu jalan sama Lanang," potong Salsa. Arsy mengerutkan alisnya. Ia jadi bingung kenapa harus Lanang. "Lanang? Maksud kamu?" "Ya, kan setahu saya playboy kampung itu yang selalu merubah penampilan cewek-cewek yang pernah didekatinya. Kamu pacaran kan sama dia?" "Iya, dulu. Sekarang kita sudah berteman aja." Salsa jadi bengong. Ia heran. "Berteman? Maksud kamu sudah putus?" "Begitulah. Kita pacaran nggak lama. Setelah itu kita menentukan jalan masing-masing. Ya kita putuskan menjadi teman." "Wah, gua jadi semakin penasaran nih," ujar Salsa dalam hati. Arsy menatap serius Salsa yang sedang berpikir. "Emangnya kenapa sih? Kok kayaknya kamu nggak suka sama Lanang?" "Iya, saya nggak suka. Soalnya dia itu sok alim, sok suci. Masa cewek-cewek yang dideketin dia setelah putus pasti pakai jilbab? Bukannya itu malah lebih baik." Arsy, masalahnya perbuatan Lanang itu sama dengan menekan hak asasi cewek-cewek seperti kita. Bayangin aja, orang tua kita nggak pernah nyuruh kita pakai jilbab. Masa dia seenaknya nyuruh cewek-cewek yang dipacarnya pakai jilbab? Itu sama saja dengan memaksakan kehendak. Jelas itu salah," ujar Salsa menggebu-gebu sampai semua orang yang ada di toko buku menatap ke arahnya. Salsa segera menutup mulutnya dengan tangan. Ia menunduk sejenak agar enggak jadi pusat perhatian. Tatapan orang-orang itu beralih ke Arsy yang masih berdiri sambil memegang buku. Arsy dengan santainya menunjuk ke bawah tempat Salsa menunduk. Salsa berjongkok. Ia menoleh ke atas, ternyata wajah-wajah orang-orang di toko melihatnya. Salsa tersenyum malu. "Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kalau suara saya terlalu keras," ujar Salsa berdiri dengan agak malu dikit. "Arsy, kita harus bicara banyak. Ikut saya yuk." Salsa menarik tangan Arsy yang berada di kerumunan orang-orang yang menatap Salsa. Mereka pergi keluar toko buku. "Arsy, sebenarnya saya nggak masalah kalau cewek-cewek pakai jilbab. Silakan aja, itu kemauan mereka. Tapi jangan ada provokasi dong. Saya pakai jilbab atas kemauan sendiri, bukan karena provokasi. Kenapa waktu saya ketemu kamu di mall dulu kamu nggak berjilbab? Kok setelah ketemu Lanang kamu pakai jilbab?" selidik Salsa.
Oh iya, emang sih. Setelah saya diskusi banyak dengan Lanang, pikiran saya mulai terbuka. Kayaknya ada benernya juga kalau saya pakai jilbab. Tuh kan, pasti Lanang. Nggak mungkin itu kemauan kamu sendiri. Udah deh, si Lanang ngomongin apa aja. Pasti kamu kena pelet. Apa? Pelet? Tanya Arsi heran. Iya, pelet. Masa sih nggak tahu? Pelet. Gue yakin Lanang main dukun. Dasar lelaki kampung, nggak tahu diri. Gue mulai sebel nih. Emosi Salsa yang sudah nggak beraturan lagi. Tadi pakai saya, sekarang ganti gua. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok kamu nggak suka sama Lanang? Dia kan lelaki baik, sopan, dan ganteng lagi. Arsi, asal lu tahu aja ya, gua di sekolah, di tempat kursus piano, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, udah banyak cowok yang ngedeketin gua. Tapi semua cowok itu gua tolak. Mereka itu lebih ganteng dari Lanang. Bukannya gua sombong, sekedar asal lu tahu aja nih. Bukan lu doang yang diubur-ubur cowok. Arsi heran, ia jadi bingung mau ngomong gimana lagi. Pokoknya gua bakal labrak si Lanang. Emangnya kamu sudah kenal dekat sama dia? Belum. Gua kenal karena dia selangkah lebih ngetop dari gua di sekolah. Oh, jadi kamu satu sekolah sama dia? Iya, kenapa? Heran. Wah, enak dong bisa lihat wajah dia tiap hari. Gua enak tahu lihat wajah dia. 1729 lelaki yang wajahnya kayak dia. Tahu? Kalau gitu, salamin ya buat Lanang. Salsa melotot wajah Arsi yang masih merindukan Lanang. Ia geleng kepala sangat heran. Kenapa cewek-cewek pada jatuh cinta sama Lanang? Sebenarnya apa cakepnya si Lanang itu? Semua cewek pada suka sama dia. Pikir Salsa bingung.